Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita absen dulu ya. Baik, Bu. Ramadan, Hadirin, Bu. Mariana, Hadir. Regina, Hadir. oke ada semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang zat aditif dan aditif. Jadi anak-anak, kenapa sih makanan ringan itu bisa enak dimakan? Karena ada bahan Karena ada bahan tambahan, Bu. yaitu disebut dengan zat aditif. Terus kenapa minuman kemasan rasanya bisa manis atau berwarna? Diberi gula dan Nah, itu juga zat aditif. Lalu yang terakhir, kenapa ada orang yang sulit berhenti minum kopi? ketagihan, Bu. Iya, itu disebut zat aditif. Tujuan pelajaran hari ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian zat aditif dan aktif. Yang kedua, mengidentifikasi contoh serta fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, memahami dampaknya bagi kesehatan dan cara memilih makanan yang benar. Jadi anak-anak, pada pelajaran hari ini lebih seru lagi. Ibu mau memperlihatkan video pembelajaran tentang zat aditif dan aktif. Simak ya anak-anak. Ya, Ibu. Tahukah Anda bahwa makanan dan minuman dapat terlihat menarik karena kalau kita makan dengan zat tertentu? Penambahan itu umumnya bertujuan untuk meningkatkan warna, aroma, ataupun rasa. Selain itu, terkadang kita menjumpai suatu makanan, minuman, atau produk lain yang membuat orang ketagihan. Beberapa di antaranya harus dijauhi bahkan terlarang. Pada kesempatan ini, kita akan membahas secara singkat materi tentang zat aditif dan zat adiktif. Namun, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang baru berkunjung, silakan subscribe terlebih dahulu untuk meningkatkan kualitas, keawetan, kelezatan, dan kemenarikan makanan dan minuman. Zat aditif ada yang bersifat alami dan ada yang bersifat buatan. Zat aditif dapat berupa bahan pewarna, pemanis, pengawet, suji dan daun pandan. Sedangkan pewarna buatan misalnya terbuat dari zat atrazine. Pengawetan dapat dilakukan secara fisik, misalkan melalui masak atau kenal, dan dapat dilakukan secara kimia, misalnya dengan memberikan antibenzoat atau tunggal. Menambahkan zat aditif yang bersifat sebagai pemanis alami, sedangkan asalkan silakan dan sakarin merupakan zat aditif yang bersifat sebagai pemanis buatan. Dengan abu bisa lebih kecil atau agresif dan tidak melebihi jumlah maksimal. Zat aditif tidak akan menjadi zat aditif bukan menjadi psikologika, zat aditif narkotika, dan zat aditif psikologika. Contoh zat aditif narkotika adalah heroin, kokain, dan kokain. Sedangkan contoh zat aditif psikologika adalah ekstasi yang mengubah aditif, misalnya pil dan kokain, memiliki manfaat bagi kesehatan, dan tidak boleh digunakan karena memiliki efek yang sangat membahayakan bagi penggunanya. Lima atau menggunakan bahan yang beberapa bahan aktif yang tergolong psikologika masih boleh digunakan sebagai obat. Namun, penggunaannya dalam kemasan yang tepat oleh pemerintah. Sekian pembahasan singkat utama dari zat aditif dan zat adiktif. Apakah video yang Ibu berikan itu sudah paham? Sudah, Bu. Jadi hari ini Ibu akan membuat beberapa kelompok yang akan mengamati sebuah tabel makanan ya. Ibu bagi kelompoknya. Kelompok satu. Ini kelompok dua. Makasih Bu.
Ini kelompok. Kerjalah ya anak-anak. Kalau ada yang tidak tahu bisa ditanyakan. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, silakan menyampaikan kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 1, silakan. Satu, nama produk atau makanan yang kami amati adalah keripik ikan. Jenisnya yaitu aditif, fungsi zat itu pengawet dan penyegar rasa. Dampak bagi kesehatan itu konsumsi berlebihan bisa meningkatkan resiko tekanan darah tinggi atau gangguan pencernaan. Nah, rekomendasi perilaku sehat, maka secukupnya pilih keripik ikan dengan pengawet alami. Iya, betul sekali. Pertanyaan versinya. Nah, untuk pertanyaan versinya, zat yang paling sering muncul itu adiktif karena semua produk yang diamati mengandung bahan tambahan seperti pengawet, penyegar rasa, pewarna, dan pemanis. Zat adiktif tidak muncul pada produk yang diamati kecuali jika mengandung alkohol yang tidak ada dalam daftar produk ini. Oke, selanjutnya kelompok 2. Nama produk atau makanan minuman yaitu makanan cumi balado. Nah, jenis zatnya aditif, fungsi zatnya pengawet dan penyegar rasa. Dampak bagi kesehatannya itu bisa memicu gangguan pencernaan atau alergi jika sering dikonsumsi. Rekomendasi perilaku sehat yaitu membatasi mengkonsumsi, memilih makanan segar dan alami. Oke, pertanyaan versinya. Produk yang aman dikonsumsi yaitu produk yang relatif aman adalah makanan atau minuman alami atau segar, misalnya ikan segar, cumi segar, atau air putih. Cirinya yaitu tidak ada laber bahan tambahan berbahaya, tidak mengandung warna atau pengawet buatan, dan bentuknya alami. Ya, kelompok 3. Kelompok 3, nama produk yaitu warna biru, jenis zatnya yaitu aditif, fungsi zatnya pewarna, pewarni, pemanis, dan pengawet. Dampak bagi kesehatan yaitu risiko obesitas, gigi berlubang, hiperaktif pada anak. Rekomendasi perilaku sehat yaitu membatasi konsumsi dengan memilih minuman alami atau air putih. Pertanyaannya, setelah mengamati label dan resiko zat tambahan, bagaimana keputusanmu dalam memilih makanan atau minuman sehari-hari? Jawabannya yaitu keputusan dalam memilih makanan atau minuman sehari-hari akan memilih makanan dan minuman alami atau yang mengandung bahan tambahan aman, membaca label sebelum membeli, serta membatasi konsumsi produksi kemasan yang mengandung banyak zat aditif. Sampai kelompok 4. Nomor 4, nama produknya Coca-Cola. Jenis zatnya aditif, fungsi zatnya pemanis, pengawet, dan juga penambah rasa. Dampak bagi kesehatannya resiko obesitas, diabetes, dan juga gigi berlubang. Rekomendasi perilaku sehatnya batasi konsumsi, pilih air putih atau jus alami. Pertanyaannya, sebutkan 1 atau 2 langkah yang akan kamu lakukan agar konsumsi makanan atau minuman lebih sehat. Langkah agar konsumsi lebih sehat dengan cara mengurangi konsumsi keripik ikan, cumi balado kemasan, dan minuman soda, dan juga memilih makanan atau minuman alami seperti buah, air sayur, ikan segar, dan air putih. Oke, beri tepuk tangan untuk teman-teman ini. Jadi benar sekali, tadi ada pertanyaan jawaban yang luar biasa, yaitu sebenarnya adalah bahan tambahan yang dimasukkan ke dalam makanan atau minuman untuk menambah rasa warna, aroma, atau membuat lebih warna. Itu contohnya pewarna makanan, pemanis, pengawet, dan penyegar. Kalau zat aditif itu belum ada ya tadi contohnya, tapi dalam zat aditif itu dapat
membuat seseorang kecanduan sehingga ingin menggunakan terus-menerus. Contohnya nikotin atau rokok, alkohol, kafein, dan narkoba. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini adalah yang dibacakan. Jadi adalah jadi penghujung pelajaran. Jadi ibu cukupkan pelajaran hari ini dengan bacaan tambahan.